Persahabatan Daud dan Yonatan. Pada awal masa Raja Saul memerintah bangsa Israel, Tuhan memberkati Saul. Namun karena Saul tidak taat pada perintah Tuhan, hal itu sangat mendukakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan melalui Nabi Samuel memberkati Daud anak Isai, seorang gembala domba yang selalu taat kepada Tuhan, menjadi Raja Israel yang akan menggantikan Raja Saul. Kasih dan berkat Tuhan menyertai Daud. Daud berhasil menumpas musuh bangsa Israel, seperti Goliat orang Filistin dan bangsa lainnya. Bangsa Israel pun sering memuji Daud lebih daripada pujian kepada Saul. Nah, ini yang membuat Raja Saul kemudian iri terhadap Daud dan hendak membunuhnya. Niat Raja Saul ini diketahui oleh putranya yang bernama Yonatan. Yonatan adalah sahabat karib Daud. Yonatan berusaha mencegah niat jahat ayahnya. Dan di depan Yonatan, Raja Saul berjanji untuk tidak akan membunuh Daud. Namun karena roh jahat menguasai Raja Saul, ia berusaha membunuh Daud dengan tombak saat Daud sedang bermain kecap. Oleh karena kasih karunia Tuhan, Daud luput dari maut dan berhasil melarikan diri dari Saul. Berulang kali Saul mengutus pasukannya untuk mencari dan membunuh Daud. Namun selalu gagal karena Tuhan selalu menyertai Daud. Saat Daud berlari dari Nayot dekat Rama, ia menemui Yonatan. Lalu Daud berkata, "Apakah yang telah kuperbuat? Apa kesalahanku dan dosaku sehingga ayahmu ingin membunuhku?" Tetapi Yonatan berkata, "Engkau tidak akan mati dibunuh ayahku. Sebab ingat, apa yang dilakukan ayahku, mau itu perkara besar, perkara kecil, ia selalu memberitahu aku. Untuk apa ia menyembunyikannya dariku? Tidak mungkin." Daud menjawab, "Ayahmu tahu engkau sahabat karibku. Tidak mungkin dia memberitahukannya padamu." Yonatan pun berjanji untuk melakukan apa yang diinginkan Daud. Daud meminta agar Yonatan memberitahukan reaksi Raja Saul saat melihat Daud tidak hadir dalam perjamuan makan bersama Raja. Daud pun meminta agar Yonatan berjanji setia kepada Daud dan tidak menyerahkan Daud kepada Saul. Yonatan juga meminta Daud untuk berjanji apabila ia mati, Daud tidak akan melenyapkan dan tidak akan memutuskan kasih setianya kepada keturunan Yonatan. Karena besarlah kasih setianya kepada Daud. Yonatan berjanji akan memberikan suatu tanda pada Daud di padang setelah melihat reaksi Saul saat perjamuan makan bersama, dengan melepaskan anak panah. Apabila ia berkata lebih kemari, berarti Raja Saul tidak akan membunuh Daud. Namun apabila Yonatan berkata kepada bujangnya lebih ke sana, berarti Daud harus segera pergi karena Raja Saul hendak membunuhnya. Tibalah perjamuan makan bersama Raja. Pada hari kedua, Raja Saul menanyakan kepada Yonatan keberadaan Daud. Yonatan pun mengatakan bahwa ia memberikan Daud izin pergi ke Betlehem menengok sanak saudaranya. Mendengar hal itu, murkalah Raja Saul kepada Yonatan dan berkata, "Anak sundal kurang ngajar. Aku tahu engkau memihak anak Isai dan itu noda bagi engkau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu masih hidup di muka bumi ini, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati." Tetapi Yonatan menjawab Saul, "Mengapa dia harus mati? Apa yang dilakukannya?" Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang menyala-nyala. Kemudian Yonatan mengajak bujangnya ke padang sambil membawa panah.
Yonatan melepaskan anak panah dan berkata kepada bujangnya, "Bukankah anak panah itu lebih ke sana?" Kemudian berseluruhlah Yonatan dari belakang bujangnya itu, "Ayo cepat, jangan berdiri saja." Lalu bujang Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Mendengar hal itu, Daud yang sejak tadi mengamati Yonatan dari tempat persembunyiannya mengerti maksud ucapan Yonatan bahwa Raja Saul hendak membunuhnya. Setelah Yonatan menyuruh bujangnya pulang ke kota membawa anak panah tersebut, keluarlah Daud dari tempat persembunyiannya menemui Yonatan. Mereka menangis bersama dan kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Nah, melalui kisah ini kita dapat meneladani kesetiaan Yonatan kepada Daud. Yonatan tidak memihak Raja Saul karena ia tahu bahwa ayahnya melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tuhan memakai Yonatan sebagai alat untuk menyelamatkan Daud dari niat jahat Raja Saul. Tuhan selalu melindungi Daud dari orang yang berniat jahat karena Daud selalu taat dan berserah kepada Tuhan. Untuk itu kita harus belajar taat dan berserah kepada Tuhan seperti Daud. Sehingga hati Tuhan berkenan kepada kita dan senantiasa menyertai kita. Saya Felicia Rema dari GKJ Serpong. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.